perkenalkan, nama saya Bidan Mila Astria ya. Di sini ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi begini, saya itu udah menikah hampir 1,5 tahun, tapi saya belum memiliki keturunan. Saya itu sudah mencari referensi di internet, tapi belum menemukan hasilnya. Jadi saya sangat bingung dan saya juga khawatir, kenapa dengan ini begitu, kok bisa nggak memiliki keturunan. Begitu, baik. Kalau boleh tahu ini dengan ibu siapa ya? Jessie, Jessie ya. Umurnya 25 tahun. 25 tahun. Agamanya Islam ya? Iya, Untuk pekerjaannya apa? guru Guru ya. Guru SD atau SMP? SMP. Guru SMP. Untuk status perkawinannya ini baru pertama kali menikah ya? Iya, Terus untuk usia pernikahannya 23 tahun. 23 tahun. Untuk umur suaminya berapa? 25. 25 ya. Untuk lama menikahnya Sudah hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. Belum dikaruniai anak. Baik. Di sini kan ibu mengalami kebingungan terkait masalah kenapa sampai sekarang belum juga dikaruniai seorang anak. Dan ibu juga sudah melakukan searching di internet tentang kesuburan ya, pasti masalah bagaimana kok bisa tidak punya anak. Nah, jadi di sini saya juga akan menjelaskan ya untuk meluruskan materi-materi yang ibu temui, karena memang kadang di internet itu untuk sumber dari tiap artikel itu akan menjelaskan sesuatu yang berbeda. Jadi di sini saya akan menjelaskan gitu. Jadi fertilitas atau kesuburan ya itu ada dua macam. Ada fertilitas dan ada juga kebalikannya infertilitas. Fertilitas itu artinya adalah kemampuan seseorang untuk bisa menghasilkan kelahiran hidup atau bisa mempunyai keturunan. Nah, sedangkan infertilitas itu adalah ketidaksuburan atau nama lainnya adalah kemandulan. Nah, faktor dari fertilitas ini sangat banyak ibu, mulai dari faktor yang dominan sampai dengan faktor yang mungkin menjadi faktor pendukung pemicu terjadinya infertilitas. Nah, faktor yang biasa terjadi, faktor yang biasa mempengaruhi infertilitas diantaranya ada umur. Umur ini berkaitan dengan misalkan ibu menikah terlalu tua atau menikah terlalu muda, itu akan memicu infertilitas, juga akan memicu permasalahan pada masa konsepsi. Nah, selain umur ada juga faktor pendidikan, karena begini Bu, kita menikah itu bukan hanya sekedar menikah. Pengetahuan, wawasan itu sangat penting. Karena apa? Dengan cara kita memahami bagaimana siklus kehidupan manusia, maka di situ kita juga akan mengerti apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi sebaiknya pendidikan, wawasan dan pengetahuan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan sebelum kita maju ke jenjang pernikahan. Nah, ada juga faktor berikutnya, yaitu ada faktor pekerjaan. Nah, faktor pekerjaan ini saya contohkan kecil. Ketika sepasang suami istri, mereka memiliki pekerjaan masing-masing, misalkan sang suami menjadi karyawan di sebuah perusahaan dan istrinya harus bekerja menjadi wanita karir, apalagi kalau salah satu di antara mereka harus pergi ke luar kota, sehingga waktu untuk bertemu, waktu untuk berbagi waktu itu sangat minim, itu juga bisa memicu infertilitas. Kalau untuk ibu sendiri, suaminya kerja di mana ibu? Suami saya hanya bekerja di perusahaan aja ya, jadi tidak ada jarak yang memisahkan gitu, tidak. Jadi setiap hari ketemu kan ya, gitu. Lalu ada juga faktor yang menjadi pengaruh ya, yaitu faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi itu berperan sangat penting, bahkan di Indonesia ini sendiri sangat banyak sekali kasus ya perselisihan dalam keluarga di mana penyebab utamanya adalah ekonomi yang rendah, kebutuhan tidak tercukupi dengan baik, lalu terjadilah perselisihan, sehingga ketika terjadi perselisihan hubungan antara suami dan istri tidak akan harmonis lagi begitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi infertilitas. Nah, untuk selanjutnya, lalu kapan seorang pasangan itu bisa dikatakan infertil atau tidak subur? Yaitu ketika pasangan suami istri sudah menikah,
lebih dari 1 tahun melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi namun juga belum memiliki anak, itu bisa disebut sebagai pasangan yang infertil. Jadi kalau seperti ibu ini kan sudah usia pernikahannya sudah lebih dari 1 tahun ya, 1,5 tahun, itu diduga infertil itu juga sudah bisa. Namun nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena memang kita tidak bisa langsung memutuskan bahwa oh ini infertil, ini tidak. Ketika pasangan suami istri itu infertil, maka juga akan dilakukan tindakan lebih lanjut, diselidiki apa sih penyebab utama dari infertilitas tersebut, lalu bagaimana solusinya. Karena memang ketika infertil, dokter atau bidan akan tetap memberikan solusi yang terbaik begitu, jadi tidak perlu khawatir ya. Nah, jadi untuk infertil sendiri ini ada 2 macam ibu, ada infertil atau tidak subur yang disengaja, misalkan pada pasangan suami istri dengan karir yang bagus dan mereka belum ingin mempunyai anak, atau misalkan pada pasangan suami istri yang masih belum menyelesaikan jenjang perkuliahannya sehingga mungkin salah satu dari mereka harus menyelesaikan perkuliahan terlebih dahulu dan menunda kehamilan sehingga menggunakan alat kontrasepsi sebelum sang istri mengalami hamil untuk pertama kalinya, itu akan berpengaruh juga sangat penting. Jadi ketika seseorang itu memakai kontrasepsi sebelum dia hamil pertama kali, nanti apabila pada saat dia ingin hamil itu juga akan terjadi beberapa masalah, tidak seperti orang yang tanpa menggunakan kontrasepsi gitu. Nah, berikutnya ada infertil yang tidak disengaja. Jadi infertil tidak disengaja ini memang yang sangat tidak diinginkan, dimana ini terdapat 2 faktor ini. Bisa saja ini yang infertil dari pihak suami, bisa juga yang infertil adalah dari pihak istri. Kalau dari pihak suami mungkin saja ada gangguan-gangguan reproduksi, misalkan pada saat spermatogenesis, ya pembuatan spermanya itu mengalami kendala, atau mungkin juga bisa spermanya yang tidak berkualitas, mungkin sperma terlalu sedikit, atau juga gangguan reproduksi yang lain. Nah, sedangkan kalau pada istri ini kaitannya dengan proses menstruasi, ya mungkin ada gangguan pada ovulasinya, mungkin terjadi perubahan hormonal yang tidak normal, karena memang hormonal itu mudah sekali ya diubah-ubah. Misalkan kita stres, itu hormonnya tidak stabil di dalam tubuh, itu juga bisa mempengaruhi ovulasi atau masa subur gitu. Banyak lagi ya penyebabnya, ada juga misalkan ada penyakit serius, mungkin ada kanker rahim atau penyempitan saluran tuba falopi pada ovarium, itu juga bisa. Nah, jadi untuk mengetahuinya kita harus melakukan pemeriksaan, namun pemeriksaan tersebut harus dilakukan oleh ahli ya, tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak bersertifikasi. Nah, untuk syarat pemeriksaan infertil saya akan memberitahu sekilas. Jadi untuk istri seperti ibu ini masuk ke dalam kategori istri yang 20-30 tahun usianya, maka ibu harus menunggu 12 bulan dulu. Kalau 12 bulan masih tidak mempunyai anak, baru akan dilakukan pemeriksaan. Namun pada istri yang usianya sudah 31-35 tahun maupun 36 tahun sampai 40 tahun, itu akan langsung dilakukan pemeriksaan pada saat sang istri itu tiba di fasilitas kesehatan. Nah, tapi kalau misalkan pada kasus istri yang memiliki komplikasi atau penyakit, itu tidak akan dilakukan pemeriksaan, melainkan ditangani dulu penyakitnya, baru bisa kita melakukan pemeriksaan. Nah, sebenarnya infertilitas itu kita langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah untuk mengecek fertilitasnya dulu, mengecek masa suburnya dulu. Apakah pasien tersebut masih bisa mengalami, masih bisa mengalami masa subur atau tidak. Ya siapa tahu dalam pola hubungan yang salah sehingga tidak ini berhubungan di masa subur ya, jadi kan tidak punya anak, begitu juga bisa. Nah, untuk prosesnya ini ada 5 ya yang biasa umumnya dipakai untuk mengetahui masa subur, sehingga kita bisa
ketika masa subur itu kan nanti persentase keberhasilannya dalam konsepsi itu kan tinggi. Jadi ada baiknya setiap orang itu mengetahui, khususnya wanita, mengetahui persis kapan dia berada di masa subur. Nah, ini ada 5 ya Ibu, ada 5. Yang pertama ada pengukuran suhu basal. Jadi pengukuran suhu basal ini nanti dilakukan pengukuran suhu menggunakan alat ukur suhu tubuh yang dinamakan dengan termometer. Itu nanti akan diukur sejak dari hari pertama haid sampai dengan selesai setiap hari. Ketika terjadi kenaikan pada suhu tubuhnya 0,5 derajat Celcius, berarti dia dalam keadaan subur. Nah, kenapa kita menggunakan suhunya itu 0,5 naik itu subur? Karena memang ketika kita berada dalam masa subur, itu suhu badan kita meningkat 0,5 derajat Celcius. Nah, untuk yang kedua, ini ada juga pemeriksaan mukus serviks, di mana pemeriksaan ini untuk mengetahui masa subur seorang wanita melalui perubahan lendir serviks. Jadi pada saat masa subur, lendir di dalam serviks atau cairan itu dia berwarna putih kental gitu, dan dia ketika ditarik itu bisa mencapai 10 cm, berarti itu berada di masa subur ya. Lalu yang ketiga ada menjelaskannya, menjelaskan masa subur dengan menggunakan uji tes Fernie. Ya, uji tes Fernie ini nanti dilakukannya di laboratorium dengan cara mengambil sampel cairan dari serviks ya, nanti dibawa ke laboratorium untuk mengetahui apakah berada di dalam masa subur atau tidak. Nah, selanjutnya ini ada uji pasca coitus. Ini hampir sama dengan uji Fernie. Jadi nanti dilakukannya di laboratorium, nanti diambil sampelnya dari ibu maupun dari suaminya, nanti akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium lebih lanjut, nanti akan keluar hasilnya seperti apa. Untuk yang kelima, ini menggunakan alat ibu, dan ibu bisa melakukannya sendiri di rumah, di mana alatnya ini hampir sama seperti alat tes kehamilan. Jadi nanti ibu kencing di pagi hari, nanti dicelupkannya itu alatnya di dalam urin. Nanti kalau misalkan muncul garis 2, berarti ibu berada di masa subur. Jadi ini namanya alatnya adalah LH test, di mana LH itu adalah hormon, kepanjangan dari luteinizing hormon, di mana hormon ini akan muncul ketika seseorang itu mengalami ovulasi. Jadi ketika hormon ini muncul, berarti kita berada di masa subur gitu. Baik, kurang lebih itu Ibu penjelasan terkait dengan fertilitas dan infertilitas. Nanti untuk kedepannya Ibu mungkin bisa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Nanti mungkin bisa datang bersama suami untuk menemui tenaga kesehatan, bisa bidan ataupun dokter kandungan, di mana nanti akan kita lakukan peninjauan lebih lanjut, pengkajian lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor yang memicu, sehingga kita bisa menemukan inti permasalahannya apa, lalu kita pikirkan penanganan dan juga solusinya. Gitu, Ibu. Baik, ya, ada yang ingin ditanyakan dulu ya? Tidak ya. Nanti kalau misalkan Ibu butuh informasi lagi atau mungkin ada yang ditanyakan atau ada kebingungan terkait kasus ini tadi, mungkin Ibu bisa datang kembali ke sini ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat pagi.